Thanks. Ini tutupin mama. Coba Pak, yang nggak dulu Pak. Ibu dari seorang anak laki-laki yang ditemukan tewas di sebuah taman di Jalan Yodo, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tidak kuasa menahan tangis saat melihat jasad anaknya terbujur kaku. Anak laki-laki yang masih berusia 5 tahun tewas dengan luka di wajah serta becak darah. Sini duduk sini. Sebelumnya, ibu korban mencari keberadaan anaknya sejak Jumat malam. Namun, baru ditemukan Sabtu pagi dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sementara aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi terhadap korban. Lagi nyapu, ngelihat dari sini, kira saya boneka. Apa itu boneka gede banget, terus saya pegang gini, kok empuk gitu. Udah terus manggil Pak D nih, nggak apa-apa lagi. Manggil Pak D terus, Pak D tolong nih ada orang, ini anak nih. Mukanya ada luka di bibir dan agak gosong di badan. Berbusa itu ya? Ya agak berbusa, agak luka berdarah ya. Untuk mengetahui penyebab tewasnya korban, polisi membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Kasusnya kini ditangani Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pondok Pesantren Besuk, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. ...29 orang dinyatakan hilang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di Selat Bali. ...15 warga Palestina di Han Yunis meninggal dunia pasca serangan udara Israel. Selamat malam pemirsa, marah rekannya mendapat perlakuan kasar, ratusan pengemudi ojek online menggeruduk salah satu rumah di Godean, Yogyakarta. Tidak hanya itu, satu mobil patroli polisi juga turut dirusak. Bersama saya, Cika Multazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Satu rumah jadi sasaran amukan pengemudi ojek online dan pengantar makanan online di salah satu rumah di persimpangan Jalan Bantulan Sidoarum Godean, Sleman, Yogyakarta. Tidak hanya saling lempar, satu mobil patroli polisi juga menjadi sasaran. Sebelumnya anggota Polsek Godean mendatangi lokasi untuk mencegah main hakim sendiri yang dilakukan pengemudi ojek online, buntut dari rekan mereka yang diperlakukan kasar oleh pemilik rumah saat mengantar makanan. Iki saka Shopee nih mas, iki saka Shopee nih. Awak dhewe gini. Sing kerja sapa? Ya. Sing kerja sapa? Ngapa? Menurut polisi, insiden perusakan mobil polisi ini berawal dari pengantaran paket makanan yang terlambat. Pemesan marah hingga bersitegang dengan pengemudi yang datang bersama kekasihnya. Kekasih pengemudi ojol yang merasa dianiaya lalu melapor ke polisi. Namun info perlakuan kasar ini cepat menyebar ke pengemudi lain yang spontan menggeruduk rumah pelaku. Kita lakukan pemeriksaan terhadap terlapor ini. Setelah kita lakukan pemeriksaan terlapor, ternyata kita dapat laporan driver online ini tidak langsung pulang, tapi melainkan ingin menuju ke rumah dari terlapor. Di situ kita udah siapkan anggota, kita halau massa supaya tidak terjadi anarkis, namun yang terjadi karena ketidakpuasan dari driver
Shopee Food tersebut. Akhirnya mereka melampiaskan dengan merusak dan merusak fasilitas umum, termasuk di situ mobil polisi. Situasi di lokasi kini sudah terkendali, sementara pemilik rumah yang diduga menganiaya ini meminta perlindungan ke Polsek Godean dan kini diperiksa intensif polisi. Sementara mobil polisi yang jadi sasaran amukan kondisinya rusak parah, di mana bagian kaca depan dan lampu rotator pecah dan sejumlah bagian ringsek. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, perselisihan antara pengemudi ojol dengan seorang pelanggan yang mengaku orang pelayaran terus diusut pihak kepolisian. Buntut dari perselisihan tersebut, ratusan pengemudi ojek online mendatangi rumah terduga pelaku, disusul aksi perusakan mobil patroli polisi oleh massa berjaket ojol. Aku memang orang bengok, kau apa bengok? Polisi loh, saya naikin aku. Saya nggak bisa sama lo, saya mau menjelaskan. Kasus dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojol Shopee Food beserta pacarnya yang dilakukan oleh seorang pelanggan hingga kini masih dalam pengusutan Satreskrim Polresta Sleman. Polisi juga telah meminta keterangan terhadap pelanggan berinisial T atas insiden itu. Dugaan penganiayaan tersebut turut memicu emosi dan aksi solidaritas massa pengemudi ojol yang menggeruduk rumah pelanggan di kawasan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman. Akibatnya sebuah mobil patroli polisi milik Polsek Godean dirusak sekelompok massa berjaket ojol. Akibat kejadian tersebut, polisi kini mendalami dua perkara, yakni dugaan penganiayaan yang dilakukan pelanggan ojol dan pengerusakan kendaraan patroli polisi. Yang order. Ya, jadi Shopee Food-nya ini sebenarnya ada dua orang. Jadi si drivernya ini bawa pacarnya goncengnya. Justru yang melaporkan pacarnya ini. Karena yang merasa dicekik, dijambak itu pacarnya. Oke, berarti pelaporannya atas penganiayaan. Ya. Kalau ini ada dua penanganan perkara ya, Pak? Iya, terkait dengan penganiayaannya sama pengerusakan. Pengerusakan laporan tipe A. Laporan A. Sementara itu, pihak pelanggan bernama Takbir juga telah meminta maaf secara terbuka di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takbir dari Selasi Wartiana, memohon dengan tulus untuk meminta maaf kepada korban dan driver ojol, terutama driver Shopee, atas kejadian Kamis 3 Juli 2025 pukul 21.30. Dengan hal itu saya sangat menyesal dan saya siap menerima konsekuensinya dengan prosedur hukum yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, keributan yang terjadi pada Sabtu dini hari hingga pagi hari bermula dari kesalahpahaman antara pengemudi ojol pengantar makanan yang saat itu ditemani sang pacar dengan seorang pelanggan. Oleh pelanggan, pengemudi ojol makanan dianggap terlambat mengantar pesanan. Pengemudi online dan sang pacar yang saat itu berusaha menjelaskan kepada pelanggan justru mendapat tindakan kekerasan. Tak terima dengan perlakuan tersebut, ratusan pengemudi ojek online mendatangi rumah pelanggan yang mengaku sebagai seorang pelayaran. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, fenomena sound horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Sementara MUI Jawa Timur yang mendukung fatwa tersebut masih melakukan kajian melalui Komisi Fatwa. Sedangkan Wagub Jawa Timur Emil Dardak berjanji akan memberikan solusinya terkait fenomena sound horeg. Sehingga disebut dengan sound bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya.
Hal ini diputuskan melalui Forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kiai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sound horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan sound horeg itu, maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu ya tambah nemen. Berarti kan boleh nggak begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket sound horeg itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Sekretaris MUI Jatim Kiai Haji Hasan Ubaidillah menilai sound horeg lebih banyak mengandung mudarat ketimbang manfaat di tengah masyarakat. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa akan membahas dan mengkaji fenomena sound horeg ini sebelum memutuskan fatwa. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Jadi percaya sama saya bahwa untuk masalah horeg ini memang sedang dengan seksama kita cari solusinya. Jadi nggak, udah biarin aja apa adanya, nggak perlu ada jalan tengah, perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi. Sound horeg ini beroperasi dalam kondisi yang memang tidak melanggar hal-hal yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Emil menilai fatwa tetap disikapi bijak dan dicarikan solusi agar tidak merugikan pelaku industri tetapi juga tidak mengganggu Kamtibmas. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, PBNU mendukung adanya fatwa haram untuk sound horeg karena dinilai telah meresahkan warga dan banyak mudaratnya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ketua Tanfiziyah PBNU, Kiai Haji Ahmad Farur Rozi menyampaikan keberadaan selain sudah meresahkan masyarakat, juga mengganggu ketertiban umum. Ia yang lebih dikenal sebagai Gus Farur ini juga mengatakan memang harus ada batasan sehingga tidak membuat resah masyarakat. Sound horeg orang keharusan aja keras-keras malam hari juga nggak boleh. Intinya kita nggak boleh ganggu orang lain ya. Dan lagi kan banyak madaratnya. Orang dari sound itu kan jadi minum-minum, jadi joget yang berlebihan dan seterusnya. Makanya yang harus dikendalikan. Artinya lebih banyak mudaratnya. Jadi madaratnya ya. Kalau sound horegnya nggak bunyi ya. Usai adanya fatwa haram sound horeg, beberapa pelaku usaha sound horeg meminta MUI Jawa Timur untuk duduk bersama dan jangan menentukan secara sepihak. Di tengah pro dan kontra sound horeg di masyarakat, khususnya di Kabupaten Malang, seperti di Desa Sukonolo, Bulu Lawang ini, hampir seluruh sudut dusun berlomba-lomba mendatangkan set sound horeg untuk meramaikan kegiatan desa. Sound horeg salah satu hiburan yang digemari dan ditunggu-tunggu masyarakat. Bahkan kehadiran sound horeg mampu menghidupkan ekonomi masyarakat, mulai dari harga tiket masuk dan UMKM kuliner masyarakat. Sound horeg yang sudah ada sejak beberapa tahun terakhir kini menjadi perbincangan kembali setelah munculnya fatwa haram dari ulama-ulama se-Jawa Timur karena dianggap lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Menurut David Blizzard, Ketua Sound Horeg Malang Bersatu, soal mudarat adalah persepsi, sehingga seharusnya MUI Jawa Timur mengajak para pelaku bisnis sound horeg duduk bersama. Cuman kalau menurut saya, ya setidaknya kita harus duduk bersama dulu supaya kita bisa menentukan hasilnya nanti. Kalau
cuma sepihak langsung dibilang fatwanya haram tentang sound horeg, saya pikir ya kurang setuju lah, karena perekonomian dengan adanya kegiatan sound horeg ini juga tambah maju lagi, UMKM juga tambah maju, terus juga banyak muatan sosial yang ada dalam kegiatan sound horeg ini. Sementara di Blitar, Jawa Timur, adanya fatwa haram pada sound horeg dari Majelis Ulama Indonesia se-Jawa Timur juga mendapatkan tanggapan dari pelaku usaha sound horeg. Pelaku usaha menilai fatwa ini perlu dikaji kembali. Adanya fatwa ini dinilai membuat Indonesia kian sulit untuk menjadi negara maju dan berkembang. Permasalahan haramnya itu letaknya di mana? Saya rasa kalau cuma sound aja ya cuma gara-gara bunyi haram ya nggak bisa lah, harus ditinjau kembali gara-gara haram itu apa di belakangnya ada yang negatif kayak seperti dancer, mabuk-mabukan itu nggak apa-apa lah haram. Tapi kalau saya rasa kalau sound system diharamkan saya nggak setuju. Para pelaku usaha sound horeg berharap ada kebijaksanaan dalam memutuskan kebijakan, apalagi untuk aktivitas yang memberi lapangan pekerjaan. Dari Blitar dan Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 29 orang masih dinyatakan hilang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Keluarga korban berharap anggota keluarganya cepat ditemukan. Informasinya usai jeda. Pemirsa, pencarian terhadap 29 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada hari kedua kemarin belum membuahkan hasil. Penyisiran menggunakan kapal dan pantauan udara pun terus dilakukan. Memasuki hari ketiga, pencarian terhadap 29 penumpang kapal motor Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terus dilakukan. Pencarian oleh tim SAR gabungan fokus mengarah perairan Selat Bali bagian selatan, mengingat gelombang dan arus laut sejak tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya mengarah ke selatan Selat Bali. Sebanyak 14 armada kapal dikerahkan untuk melakukan penyisiran sejauh 12 mil dari lokasi titik perkiraan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. 2 armada dikerahkan, diantaranya adalah KRI Tongkol dan KRI Teluk Ende. 3 heli juga telah melakukan pemantauan dari udara, namun belum berhasil menemukan tanda-tanda dalam bentuk barang atau puing dari KMP Tunu Pratama Jaya. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali dengan membawa 53 penumpang, 12 ABK dan mengangkut 22 kendaraan. Pada hari pertama sebanyak 30 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 6 penumpang telah meninggal dunia. Kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sejumlah alat keselamatan dan barang-barang diduga milik penumpang Tunu Pratama ditemukan tim SAR gabungan. Saat ini barang tersebut masih dilakukan pendataan di posko pengaduan orang hilang di Rumah Sakit Umum Negara. Sebanyak 12 life jacket dan 2 ring buoy ditemukan tim pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya. Selain itu, sejumlah barang korban berupa pakaian, ponsel, serta barang lainnya. Saat ini, tim Inafis Polres Jembrana melakukan identifikasi terhadap barang temuan yang ditemukan pada tanggal 3 dan 4 Juli. Barang tersebut ditemukan di perairan selatan Jembrana, dibawa ke posko pelabuhan dan dikumpulkan di posko pengaduan RSU Negara. Selain menemukan alat keselamatan dan barang korban, posko pengaduan orang hilang di RSU Negara menerima 19 laporan masyarakat yang mengaku kehilangan keluarganya. Dan untuk mengetahui perkembangan pencarian puluhan korban kapal Tunu Pratama, sudah bersama kami jurnalis iNews Eris Utomo di Banyuwangi. Selamat malam, Eris. Sejauh ini bagaimana perkembangan pencarian? Apakah ada hasil penemuan korban hingga saat ini?
Ya, jika selamat malam dan pemirsa, ya saat ini saya tengah berada di posko di mana banyak di belakang saya juga dari keluarga korban yang menunggu hasil dari tim gabungan untuk dalam operasi mencari korban sebanyak 29 korban. Dan memang sepanjang hari tadi dari tim gabungan SAR belum menemukan hasil untuk menemukan korban. Dan juga dilakukan pemantauan dari udara, juga tidak ditemukan tanda-tanda adanya korban di permukaan air laut. Demikian juga. Rencananya bagaimana untuk esok hari? Rencana proses evakuasi dan juga pencarian, dan maksimal berapa hari proses pencarian ini dilakukan, Eris? Ya, seperti disampaikan tadi pada konferensi dari Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, kesiapan dari Basarnas Laksamana Pertama Ribut Eko Suyanto, memang tadi sempat ada dari Dinas Navigasi Kementerian Perhubungan melalui kapal KM Permadi itu berhasil menangkap sinyal adanya logam yang diduga itu merupakan KMP Pratama Jaya, di mana lokasinya berada pada kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut dan sekitar 2 mil dari bibir pantai. Dan mungkin saat ini masih berlangsung karena juga akan ada penambahan alut dari Angkatan Laut, yaitu KRI Valvido, di mana KRI itu juga langsung menuju pada titik di mana diduganya ditemukannya kapal itu untuk melakukan investigasi lebih lanjut dengan menggunakan peralatan ROV atau robot yang diselamkan untuk mencari tahu keberadaan atau benarkah logam yang dimaksud adalah kapal Tunu Pratama Jaya. Dan esok hari memang rencananya akan melanjutkan sebanyak 16 penyelam untuk memastikan apakah yang ditangkap sinyal itu adalah KMP Tunu Pratama Jaya. Demikian. Sejauh ini, setidaknya untuk proses pencarian hari ini, kendala apa saja yang dihadapi oleh tim evakuasi, Eris? Ya, dari sebelumnya memang cuaca, yaitu angin dan juga gelombang, dan juga arus yang sangat kuat mengarah pada selatan Selat Bali. Dan memang itu sangat mempersulit dari proses untuk pencarian, utamanya dalam proses mendeteksi dari sonar melalui kapal ataupun dari peralatan yang memang sudah disiapkan oleh para tim SAR gabungan. Demikian sih. Baik, Aris, terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 29 orang masih dinyatakan hilang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Keluarga korban berharap anggota keluarganya cepat ditemukan. Kesedihan pun memancar dari raut wajah mereka. Keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih setia menunggu kepastian. Raut cemas dan sedih pun terpancar dari wajah keluarga. Mereka berharap anggota keluarganya ditemukan dengan selamat. Salah satunya keluarga Dewa Gede Adnyana Putra, 48 tahun, sopir asal Gianyar. Pria yang akrab disapa Ajik ini hingga saat ini belum ditemukan. Keluarga korban datang dari Kabupaten Gianyar sejak Kamis dini hari begitu mendengar ada kapal tenggelam di Selat Bali. Menantu korban, Niluh Sri Devi Mariani menceritakan sangat berharap Ajiknya tidak menjadi penumpang KMP Tunu Pratama. Namun setelah tiba di Gilimanuk, nama mertua dan kendaraan yang dikemudikannya ada di data manifest. Saya balik lagi di sini, saya nunggu infonya di sini aja. Dan sampai sekarang belum juga. Ya bakalan tunggu aja sampai kapan pun di sini. Sampai ketemu. Besar harapan saya udah bisa ketemu dengan selamat. Hingga saat ini tim SAR gabungan menyatakan terdapat 29 korban yang belum ditemukan. Proses pencarian pun masih terus dilakukan. Dari Jembrana, Bali, Ainyoman Sudika, Ainus melaporkan. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mulai melakukan investigasi penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Investigasi yang dilakukan salah satunya menyelidiki surat persetujuan berlayar. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi menelusuri berbagai aspek teknis dan operasional kapal, mulai dari sebelum dan saat kapal berlayar dari Pelabuhan Landing Craft Machine, Ketapang, menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali.
Salah satunya adalah memeriksa dokumen surat persetujuan berlayar yang menjadi syarat mutlak sebelum kapal diberangkatkan. KNKT juga akan menilai kesiapan awal kapal dalam menghadapi situasi darurat, rekaman video yang tersebar di media sosial, hingga jumlah ketersediaan skoci di atas kapal dan life jacket yang penting dalam proses penyelamatan. Melihat apakah rekomendasi kita terhadap masalah life raft itu sudah terlaksana dengan baik enggak di lapangan. Kita juga ingin bahwa rekomendasi yang pernah kita keluarkan untuk masalah life raft ini kita harapkan sudah berjalan. Nah, itu kita akan juga cek termasuk bagian yang dari yang kita investigasi. Terus kemudian bagaimana si kru kapal melaporkan kondisi darurat kepada darat atau tim rescue di darat, dan rescue di darat berapa lama respon time-nya sampai di lokasi, dan kenapa ada terjadi korban meninggal itu yang kita tidak inginkan. KMP Tunu Pertama Jaya mengangkut sebanyak 53 penumpang dan 12 ABK serta 22 kendaraan. Kapal tenggelam dini hari 15 menit setelah bertolak dari pelabuhan. 36 orang ditemukan, 30 orang selamat dan 6 lainnya meninggal dunia. Sementara 29 orang masih hilang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Ersutomo, iNews melaporkan. Musim libur sekolah, Terminal Purabaya Surabaya Sidoarjo Jawa Timur dipadati ribuan penumpang. Bahkan pergerakan penumpang di Terminal Purabaya meningkat 10.000 setiap harinya jika dibandingkan hari biasa. Inilah suasana Terminal Purabaya Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur Sabtu siang. Sejak memasuki libur sekolah sejak 5 hari lalu, Terminal Bungur Asia atau Purabaya selalu ramai penumpang yang akan melakukan perjalanan menuju sejumlah kota untuk mengisi liburan. Meski lonjakan penumpang tidak sesignifikan saat libur Natal dan Tahun Baru ataupun Idul Fitri, namun tercatat lonjakan penumpang mencapai 10.000 per harinya. Pada hari biasa, penumpang di Terminal Purabaya hanya berkisar 30.000, kini mencapai 40.000 per harinya. Kenaikan jumlah penumpang dikarenakan banyak warga yang memilih menggunakan bus saat melakukan perjalanan menuju tempat wisata. Mereka menilai berwisata mengisi liburan menggunakan bus lebih banyak pengalamannya, kendati tidak secepat menggunakan pesawat. Yang pertama pengalaman, yang kedua mungkin lebih, sebenarnya kalau efisiensi waktu lebih pesawat, cuma lebih cari pengalamannya. Lebih asik aja ya? Iya benar Pak. Pihak terminal sendiri telah menyiapkan berbagai upaya guna memastikan musim libur sekolah di Terminal Purabaya berjalan aman dan tertib. Mereka telah menyiapkan armada bus cadangan guna mengantisipasi membludaknya penumpang. Tidak hanya itu, salah satu upaya penting untuk memastikan ketertiban dan menghindari praktek percaloan adalah dengan penerapan sistem scan barcode di pintu masuk ruang tunggu penumpang. Sistem ini memastikan bahwa hanya penumpang dengan tiket resmi yang dapat masuk ke area tunggu, sehingga meminimalisir keberadaan calon dan harga tiket yang tidak wajar. Ini ada juga gate penumpang ya. Gate penumpang ini yang fungsinya memang selain sebagai alat sebagai penghitung jumlah penumpang yang melewati atau menggunakan jasa di tempat kami, ini juga sebagai screening bahwa orang-orang yang tidak berkepentingan akan terbatasi dengan adanya gate tersebut. Gitu. Jadi dengan adanya gate ini kami secara langsung bisa mengawasi siapa-siapa penumpang atau bukan yang masuk ke tempat kami. Sejauh ini rute yang menjadi favorit adalah Surabaya Trenggalek, Surabaya Madiun, Surabaya Tulung Agung, dan Surabaya Denpasar Bali. Lonjakan jumlah penumpang ini diprediksi akan terus berlangsung selama musim liburan akhir tahun. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rio Agusta, iNews melaporkan. Tangis haru keluarga warnai prosesi pemakaman Renanda Ginting yang gugur saat menjalankan tugas negara mengejar buronan korupsi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya usai jeda. Kembali di iNews Malam, pemirsa. Kepala Desa Nagori Banjar Hulu, Kabupaten Simalungun, Kardianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi APB Desa. Kardianto merupakan kades yang dikejar calon jaksa di Kejari Simalungun, Renanda Ginting, yang tewas hanyut di sungai. Diambil itu, Mbah, diambilnya itu satu.
Pangulu atau Kepala Desa Nagori Banjarhulu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kardianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Ia merupakan kades yang dikejar oleh calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun, Renanda Ginting, yang tewas hanyut terbawa arus Sungai Silau. Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kardianto saat ini tengah ditahan di Kejari Simalungun. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci terkait besaran uang APB Desa yang dikorupsi oleh Kardianto. Sebelumnya, staf pidana khusus Kejari Simalungun yang juga merupakan calon jaksa, Renanda Ginting, hanyut di sungai saat hendak mengamankan Kardianto. Renanda mengejar Kardianto yang menceburkan diri ke Sungai Silau, Kecamatan Kisaran Timur, Rabu lalu. Namun naas, Renanda tenggelam dan hanyut terbawa arus sungai. Seorang warga yang berupaya menolong Renanda juga hanyut terbawa sungai. Kedua korban hanyut akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia 4 km dari lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Duka mendalam mengiringi prosesi pemakaman calon jaksa muda Renanda Ginting yang gugur saat menjalankan tugas negara mengejar buronan korupsi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam prosesi tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada almarhum Renanda Prima Ginting. Ingatlah kebanggaan anaknya yang berperan kami. Tangis haru dan duka mendalam menyelimuti pemakaman calon jaksa muda Renanda Ginting yang gugur saat menjalankan tugas penegakan hukum. Seusai upacara militer, keluarga melanjutkan dengan prosesi adat pemakaman suku Karo mengiringi jenazah menuju tempat peristirahatan terakhir dengan iringan doa di Jambur Taras, Jalan Namori, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keluarga besar Adiaksa hadir dan turut mengiringi upacara penyerahan jenazah yang digelar dengan hikmat. Dalam prosesi ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung menyerahkan tali asih kepada keluarga sebagai bentuk bela sungkawa dan penghargaan terhadap almarhum. Peristiwa ini tentu menjadi duka bagi kita semua karena kita tahu bahwa dalam konteks penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi, bahwa ada banyak hal yang harus dikorbankan, dan yang bersangkutan almarhum bahkan telah mengorbankan jiwanya, dan ini saya kira menjadi torehan emas bagi institusi Adiaksa yang harus terus diingat dan dikobarkan, khususnya semangatnya agar menjadi pemicu bagi insan Adiaksa dimanapun berada. Diketahui Renanda Prima Ginting baru sebulan bertugas di Kejaksaan Negeri Simalungun sebagai staf bidang pidana khusus. Semangat dan pengabdiannya terhenti di tengah tugas mengejar buronan kasus penggelapan dana desa. Ia meninggal dunia usai tenggelam di Sungai Silau, Kisaran Timur. Namun semangat dan namanya akan selalu hidup dalam hati Adiaksa. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pemirsa, 2 senjata api jenis Beretta dan 7 peluru ditemukan KPK saat menggeledah rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Perbakin Medan menyatakan senjata tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Topan juga tercatat sebagai Ketua Perbakin Kota Medan. Seperti inilah penampakan 2 pucuk senjata api dan 7 butir amunisi yang ditemukan di rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. 2 senjata api jenis Beretta ini ditemukan KPK setelah menggeledah rumah Topan Rabu 2 Juli lalu. Selain itu, KPK juga menyita 1 pucuk airsoft gun laras panjang beserta 2 pak amunisi. Kepala Humas Perbakin Kota Medan, Hanjaya Tiopan, mengatakan senjata api tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Kepemilikan senjata api juga resmi diatur Mabes Polri. Senjata yang ditemukan di kediaman itu sudah dikoordinasi, saya sudah koordinasi dengan Intercam
itu adalah senjata bela diri. Yang mana ranahnya itu adalah yang melukai izin itu adalah Pak Intelkam Mabes Polri. Beliau ini masih aktif sebagai Ketua Harian Perbakin Kota, Ketua Harian Perbakin Kota Medan. Sebelumnya KPK menggeledah rumah mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting terkait kasus OTT di Kabupaten Mandaling Natal dalam kasus proyek pembangunan jalan. KPK terpaksa membongkar paksa rumah Topan lantaran gerbang dan pintu rumah mantan PLT Sekda Kota Medan itu terkunci. Selain menemukan 2 pocong senjata api dalam penggeledahan dan lokasi selama 7 jam, KPK juga menyita uang 2,8 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantik 60 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meminta beberapa hal penting kepada pejabat baru, salah satunya untuk tidak korupsi. Pesan untuk tidak korupsi ini disampaikan Bobi Nasution saat berpidato di hadapan 60 pejabat pemerintahan yang dilantiknya. Ini karena belum lama ia menjabat, sudah ada sejumlah pejabat di Pemprov Sumatera Utara yang berurusan dengan KPK. Ia juga berpesan kepada jajarannya agar apabila menemukan praktek korupsi yang berkaitan dengan jabatan untuk segera melapor kepadanya. Tapi sudah ada 3 provinsi Sumatera Utara akan dinilai dari hal-hal yang saya sebutkan, dan minta tolong jangan korupsi. Nama Pak Wagub baru 4 bulan, tapi sudah ada 3 yang ditahan sama KPK. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sungguh-sungguh ingin membersihkan Indonesia dari koruptor. Jika tidak siap berubah, maka para koruptor tidak akan selamat. Pesan Presiden tersebut disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Danhil Anzar Simanjuntak saat memberikan sambutan di pelantikan Matahari Pagi Indonesia Kota Medan. Presiden sungguh-sungguh ingin membersihkan Indonesia. Itu sungguh-sungguh, Pak. Maka bersiaplah. Kalau Anda siap berubah, maka Anda selamat. Kalau Anda tidak siap berubah, dipastikan Anda sedang menunggu giliran. Terima kasih. Keinformasi selanjutnya, Komisi 1 DPR RI menggelar Fit and Proper Test 24 calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat. 12 calon duta besar telah mengikuti Fit and Proper Test di hari pertama. 12 calon dubes yang sudah diuji pada hari ini rencananya akan mengisi posisi dubes Amerika Serikat, Jerman, PBB, Singapura, Jepang, dan Slovakia. Dalam Fit and Proper Test, para calon dubes mempresentasikan pemahaman tentang politik luar negeri Indonesia, termasuk rencana kerja sebagai duta besar. Rencananya Fit and Proper Test hari kedua akan dilanjutkan pada hari Minggu. Kita mendengar pemaparannya masing-masing, dan itu bukan visi misi, itu adalah rancangan kerja program, tantangan, dan juga kedepannya apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, dan juga dikerjakan. Karena kalau visi misi itu adalah visi misi pemerintah, jadi semua ini melaksanakan visi misi dari Presiden Prabowo. Sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo CS meminta maaf pada Ketua Umum Sedulur Jokowi, Pak Imar Raharjo. Informasinya usai jeda. Menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami. Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih bergulir. Sejumlah pihak menyebut pernah melihat langsung ijazah tersebut. Sementara Jokowi menyebut hanya akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan.
Sejumlah pihak menyebut pernah melihat langsung ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, salah satunya adalah mantan Wamendes Paiman Raharjo yang diduga Roy CS terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Pernyataan Paiman ini juga sekaligus membantah tuduhan bahwa dirinya pernah mengancam Roy Suryo. Memang saya mengenal Pastor Pramuka Pojok itu dari tahun 1995 ya, 1995. Kemudian saya banyak kenal orang sana, kemudian saya membeli beberapa toko ya di situ tahun 97 ya, 1997. Jadi saya usaha pengetikan di Pasar Pramuka Pojok itu 1997 sampai 2002. Nah, memang beberapa kios saya di depan itu ada ya, dan ada di belakang. Nah, kenapa saya kemudian pindah di belakang? Ya karena saya saat itu butuh modal untuk usaha lain, sehingga kios-kios saya yang di depan itu saya jual. Mengapa yang saya jual di depan? Karena harganya lebih tinggi, sehingga bisa untuk modal usaha yang lain gitu. Nah, kalau orang mengatakan saya masih ada di Pasar Pramuka Pojok sampai 2017 itu fitnah dan tidak benar ya. Silakan tunjukkan siapa yang mengatakan saya masih di sana tahun 2017, karena saya demi Allah saya memang mengenal Pramuka itu hanya sejak pada saya itu sebagai sahabat Mas Suryo itu memang saya WA itu tujuan saya karena saya sudah melihat ijazahnya Jokowi, kemudian dari UGM sudah menjelaskan bahwa asli, Bareskrim Polri juga sudah menjelaskan asli, maka saya sebagai sahabat itu hanya memberikan saran ya, Mas, sudah karena memang ijazah Jokowi asli, saya sendiri sudah melihat gitu. Tapi kenapa malah saya dituduh otaknya dan sebagainya? Selain Paiman Raharjo, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina juga mengaku sudah pernah melihat ijazah Jokowi. Kalau Bang Sylvester sudah pernah lihat ijazah Pak Jokowi aslinya seperti apa? Saya sudah pernah lihat. Ya. Selain itu, pihak lain yang juga diduga pernah melihat dan terlibat dengan pembuatan ijazah Presiden Jokowi adalah mantan tim Jokowi Solo, Widodo. Namun dalam program Rakyat Bersuara, Widodo dengan tegas membantah hal tersebut. Sementara ini, saya nggak pernah dan nggak punya pengalaman di bidang itu. Dan Pak Jokowi juga nggak pernah menugaskan saya untuk ngurusi pekerjaan itu. Yang disuruh ke saya adalah selama wali kota, gubernur itu adalah membantu pekerjaan bendahara. Oh, Anda bendahara Pak Jokowi? Membantu pekerjaan bendahara dalam tim pemenangan. Oke. Jadi saya ditugaskan sebagai membantu tugas atau pekerjaan bendahara tim pemenangan. Sementara pada 22 Mei lalu, Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Polisi menyebut antara bukti dan pembanding yang digunakan identik. Meski begitu, dalam konferensi pers tersebut, Bareskrim tidak menunjukkan foto ijazah asli Jokowi. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik. Sebelumnya saat menjadi pemeriksaan di Bareskrim Polri pada 20 Mei lalu, Jokowi menyebut hanya akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Terima kasih. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo CS meminta maaf pada Ketua Umum Sedulur Jokowi, Pak Iman Raharjo. Hal tersebut dilakukan karena Roy menuding mantan Wamendes tersebut diduga terlibat pemalsuan ijazah Jokowi. Kami, Sedulur Jokowi, Jakarta Timur, menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji oleh... Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kian memanas. Untuk meminta maaf jika dalam Sejumlah sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy CS meminta maaf karena diduga melontarkan tuduhan terhadap Pak Iman Raharjo, Ketua Umum Sedulur Jokowi. Dan membawa ke ranah hukum. Menanggapi hal tersebut, Roy Suryo hanya menjawabnya dengan tertawa. Banyak rekan media yang menanyakan, ya, apa tanggapannya Mas Roy tentang video statement? Jawaban saya ketawain aja. Sementara itu, ahli digital forensik Rismond Sianipar menyampaikan, biarkan hukum yang bekerja. Janganlah kita bernegara itu nggak perlu relawan-relawan seperti itu. Kita punya hukum, kan? Biarkan hukum itu bekerja. Nanti tunggu saja hasil dari gelar perkara khusus, ya kan? Kita akan bisa kok membedakan produksi Pojok Pramuka, produksi dari UGM itu kan bisa kita bedakan, ya. Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2023-2024, Pak Iman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi bahwa Pak Iman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka, Jakarta. Selain itu, Roy juga menyebut mendapat ancaman dari Pak Iman melalui pesan WhatsApp. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan fans Liverpool terus berdatangan ke Anfield menyampaikan belasungkawa akibat kecelakaan yang menewaskan penyerang andalan The Reds, Diogo Jota. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, jelang gencatan senjata, Israel terus membombardir Gaza di sejumlah daerah. Puluhan tewas akibat gempuran Israel. Serangan udara Israel di Camp Nusairat Gaza terekam kamera amatir warga. Jelang gencatan senjata, Israel masih membantai warga sipil tidak berdosa di sepanjang jalur Gaza. Sementara serangan udara Israel juga menghasutkan sebuah rumah keluarga Al-Dada di Gaza Utara. Para petugas dan relawan yang mencari para korban menemukan 10 jenazah anggota keluarga Al-Dada. Mayoritas korban tewas wanita dan anak-anak. Selain 10 korban tewas, sejumlah korban lainnya dilaporkan terluka. Para korban umumnya terluka parah dan menderita luka bakar hebat. Para korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk didata dan mendapatkan perawatan medis. 15 warga Palestina di Han Yunis meninggal dunia pasca serangan udara oleh Israel pada Jumat kemarin. Sementara 20 orang lainnya tewas di berbagai lokasi saat mengambil bantuan pangan. Seorang ibu berduka dan menangis sembari menggendong putranya yang terluka akibat serangan udara Israel.
sisi lain, seorang wanita menangis di depan jenazah anak dan menantunya yang telah menjadi korban kebiadaban serangan Zionis Israel. Sebelum jenazah keduanya disalatkan bersama jenazah lainnya lalu dimakamkan. Zionis Israel kembali menyerang Khan Yunis Jumat pagi waktu setempat. Sementara 20 warga lainnya turut menjadi korban saat mengambil bantuan pangan di daerah Gaza Selatan. Dalam 24 jam terakhir Israel menyerang Gaza hingga menewaskan ratusan orang. Sejumlah korban masih tertimpa reruntuhan dan Israel secara terang-terangan memperluas operasi militernya. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan data terbaru sejak 24 jam terakhir Israel terus membombardir Gaza. 138 orang dilaporkan meninggal, 452 orang dilaporkan luka-luka dan mencari perawatan medis. Sejumlah korban masih tertimbun reruntuhan bangunan dan petugas tidak dapat menjangkau mereka. Israel baru-baru ini memperluas operasi militernya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel mengklaim bahwa mereka beroperasi untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas. Sejak serangan Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu, tentara Zionis telah menewaskan 57.268 warga Palestina dan melukai 135.625 orang. Aktivis anti perang di Israel berunjuk rasa di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka mendesak Presiden Donald Trump menghentikan perang. Para aktivis Israel ini membentangkan foto-foto warga Israel yang kini masih disandra Hamas di jalur Gaza. Para aktivis meminta Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghentikan perang segera. Para aktivis berharap para sandera segera dibebaskan. Meski Hamas dan Israel masih terlibat perang di jalur Gaza, namun Hamas mengumumkan menyambut positif tawaran gencatan senjata yang disampaikan Presiden Donald Trump. Hamas juga mengumumkan sebelum membahas lebih detail tentang pertukaran sandera, Hamas minta jaminan gencatan senjata dilakukan secara permanen, bukan 60 hari seperti yang ditawarkan Trump sebelumnya. Kelompok Hamas merilis video bahwa mereka masih terus menyerang Israel di tanah Palestina. Militer Zionis Israel yang kerap menindas warga Gaza tak bisa membuat Hamas berdiam diri. Mereka pun menyerbu para tentara Zionis. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam, pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Ini adalah potongan video operasi lawan Israel dari kelompok Hamas. Aksi ini dinamakan Operasi Kompleks, terjadi di area Al-Shujaiyah. Hamas menargetkan tentara Zionis Israel, kendaraan, dan rumah-rumah tempat pasukan Zionis berkumpul. Komandan Operasi Al-Shujaiyah menyampaikan bahwa Hamas telah melaksanakan penyergapan gabungan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan skenario operasi. Hamas juga mengklaim telah menguasai situasi dengan tembakan terhadap musuh dan kendaraannya yang melakukan infiltrasi di daerah Al-Huda, sebelah timur Shujaiyah. Selain di Al-Shujaiyah, Hamas juga merilis keberhasilannya meledakkan bulldozer D9 milik Israel dengan bom barrel berdaya ledak tinggi di kota Al-Qararah, timur Khan Yunis.